الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Qatrin Nada wa Badus Sada. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai berapakah kalam itu paling sedikitnya tersusun. Karena kalam otomatis sudah kita pahami, kalam itu sesuatu yang bisa dipahami itu ya. Tersusun dari dua kata atau lebih, kemudian memberikan faedah dan dengan peletakan na'am barakallahu fikum bahasa Arab. Itu kalam secara istilah. Nah, sekarang kalam itu paling sedikitnya berapa? Qala al-muallifu asabahullah ta'liful kalam, yaitu susunan kalam. Kalam tersusun dari apa saja? Qala al-muallifu asabahullah wa aqallu tilafihi min asmaini ka Zaidun qa'imun aw fi'lin wa ismin ka qama Zaidun. Dan paling sedikitnya kalam itu tersusun dari dua isim. Perhatikan baik-baik ya, dua isim paling sedikitnya. Ka Zaidun qa'imun, Zaidun isim, qa'imun isim, dua. Au fi'lin wa ismin, atau fi'il dan isim. Ka qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun isim. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Naam. Qala asy-syarih asbahullah, kita lihat syarahnya. Suwaru ta'lifil kalam sittun. Bentuk susunan kalam itu ada 6. Bentuk-bentuk susunan kalam ada 6. Wa dzalika, yang demikian itu li'annahu yata'allafu min asmain. Karena kalam itu bisa tersusun dari dua isim, au min fi'lin wasmin, atau tersusun dari fi'il dan isim, au min jumlatain, atau tersusun dari dua kalimat, au min fi'lin wasmain, atau tersusun dari satu fi'il dua isim, au min fi'lin wa salasati asma'in, atau tersusun dari satu fi'il tiga isim, au min fi'lin wa arba'ati asma', atau dari satu fi'il kemudian empat isim. Mahfum insyaallah nih. Kita lihat rinciannya. Contoh-contohnya kita lihat. Amma tilafuhu min asmaini falahu arba'us suwarin. Adapun yang kalam itu tersusun dari dua isim, maka memiliki 4 bentuk. Yang tersusun dari dua isim memiliki berapa bentuk? 4 bentuk. Ihdaha, yang pertama, an yakuna mubtada'an wa khabaran. Yang pertama, kedua-duanya itu hendaknya mubtada' dan khabar. Nahwu Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada', qa'imun khabar. Mafhum insyaallah ya? I'rabnya sudah kita lewati semuanya. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Qa'imun khabarun mubtada' marfu'un bihi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. As-tsaniyah, yang kedua, an yakuna mubtada'an wa fa'ilan sadda masaddal khabar. Sudah kita lewati juga. Nah, hampir mirip pada pembahasan mutamimah secara globalnya. Yang kedua adalah apa? Hendaknya kedua-duanya, yang pertama adalah mubtada', yang keduanya fa'ilan sadda masaddal khabar. Dia fa'il tapi menempati tempatnya khabar. Menutupi apa? Tempatnya khabar. Ini terjadi pada isim fa'il nanti. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Fa'ilun sadda masaddal khabar. Nahwu aqaimun Zaidan. Antum perhatikan situ. Aqaimun Zaidan. Qaimun isim fa'il bukan? Bukan. Isim fa'il. Isim fa'il butuh apa? Butuh fa'il. Qaimun mubtada bukan? Butuh apa? Butuh khabar. Lah kenapa nakirah kok boleh? Karena sudah ada musawwih di situ, yaitu adanya istifham sebelumnya. Paham ya? Qaimun mubtada dia, nakirah enggak masalah. Hukum asalnya kan enggak boleh mubtada nakirah. Tapi di sini boleh, kenapa? Karena ada musawwih, yaitu ada istifham sebelumnya itu. Paham itu ya? Nah, contohnya rajulun qaimun, boleh enggak gitu? Rajulun qaimun mubtada khabar? Enggak boleh. Tapi kalau antum kasih istifham, boleh. Ar-rajulun qa'imun. Paham itu ya? Itu dinamakan musawwigh, sudah kita lewati dulu bahwasannya al-asl fil mubtada' an yakuna ma'rifatan. Al-asl fil mubtada' an yakuna ma'rifatan. Fa in jaa'a bi lafdhin nakirah wajaba na'am barakallahu fikum ityanuhu bil musawwighat. Kalau seandainya datang mubtada' nakirah, wajib mendatangkan musawwighat. Musawwighat itu faktor-faktor yang bolehkan. Mahfum? Di antaranya di dulu istifham ini. Jadi qa'imun mubtada', sekarang butuh apa? Khabar. Nah, sekarang untuk menggabungkan biar semuanya dapat,
langsung saja az-zaidani fa'ilun sadda masadal khabar. Paham belum? Qa'imunnya mubtada, az-zaidani fa'ilun sadda masadal khabar. Fa'il yang dia itu menutupi tempatnya khabar atau menempati tempatnya khabar. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa inna ma jaza dzalik, kenapa diperbolehkan? Dikarenakan qa'imun itu li'annahu fi quwwati qaulika ayyakumuz zaidan. Di qa'imun itu isim, tapi kekuatannya seperti fi'il. Ayyakumuz zaidan, artinya sama kan? Sama enggak? Sama. Ayyakumuz zaidan sama dengan aqaimuz zaidan. Mahum? Naam. Wa dzalika kalamun tamun. Yang demikian adalah kalam yang sempurna, la hajata lahu ila syai' fakadzalika hadza. Yang mana aqaimuz zaidan itu adalah kalam apa? Kalam yang sempurna yang tidak butuh lagi kepada sesuatu. Seperti itu pula ini ayyakumuz zaidan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini berarti jenis atau bentuk yang kedua. Yang ketiga, as-salisatu an yakuna mubtada'an wa na'iban an fa'ilin sadda masadal khabar. Ini kalau mubtada'nya isim maf'ul. So kita lewati isim maf'ul butuhnya apa? Naibul fa'il. Nah, jadi nanti untuk menggabungkannya langsung naibu fa'ilin sadda masadal khabar. Nahu amadrubun zaidan. Madrubun sebagai mubtada'nya ya. Zaidan sebagai apa? Fa'ilun atau naibul fa'il ini? Naibu fa'ilin sadda masadal khabar. Li'annahu fi quwwati qaulika ayudrabu zaidan. Sama enggak? Karena nam qaimun yaqumu, ya enggak? Madrubun yudrabu, seakan-akan gitu. Nah, barakallahu fiik. Karena kekuatannya seperti ucapan ayudrabu zaidan, mafhum soalan ya. Ar-rabi'atu yang keempat, ayyakuna isma fi'lin wa fa'ilahunna. Yang keempat jenis bentuknya adalah dua-duanya, nah barakallahu fikum, isim fi'il, maksudnya dua isim fi'il dan fa'ilnya. Isim fi'il dan fa'ilnya. Hayhata isim bukan? Isim fi'il madhi, artinya ba'uda. Al-aqiqu, nama al-aqiqu isim di situ. Apa ya? Nah barakallahu fikum, jauhilah apa? Kedurhakaan. Nah sekarang di sini antum perhatikan baik-baik. Al-aqiqu isim sebagai fa'il bukan? Fa'il dari hayhat. Paham ya seperti itu. Fa hayhata ismu fi'lin wa huwa bima'na ba'uda wal 'aqiq fa'ilun bihi. Mafhum salah? Nah, isim fa'il madhi. Kemudian berikutnya wa amma tilafuhu min fi'lin wasmin falahu suratan. Adapun kalam itu tersusun dari fi'il dan isim, maka memiliki dua bentuk atau dua gambaran. Ihdahuma yang pertama, an yakuna al-ismu fa'ilan nahwu qama Zaidun. Jelas ini ya. Nah, isimnya mana? Zaidun sebagai fa'il. Mafhum? Yang kedua, wasaniyatu an yakuna al-ismu na'iban al-fa'il. Mafhum juga ini. Nahwu duriba Zaidun. Duriba fi'lun madin mughayyarus shighah. Bukan mughayyir ya, mughayyar. Mughayyarus shighah yang sudah diubah bentuknya. Yang sudah diubah di bentuknya, nah menjadi apa? Mughayyarus shighah. Nah, itu ungkapan yang tepat daripada ungkapan apa? Fi'lun madin mabniul majhul. Karena ucapan mabniun majhul itu masih ada kritikan karena seakan-akan pelakunya itu enggak diketahui selama-lamanya. Padahal terkadang pelaku sengaja enggak disebutkan tapi diketahui. Seperti wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu di situ fa'ilnya disebutkan enggak? Enggak, tapi ma'ruf enggak? Ma'ruf. Oleh karena itu ungkapan yang tepat adalah untuk fi'ilnya yang diubah seperti ini, fi'lun madin mughayyar shighah. Fi'lun mudhari'un mughayyir shighah. Sawa'un kana al-fa'ilu ma'rufan aw ghairu ma'ruf. Paham ya? Sawa'un kana al-fa'ilu ma'luman aw ghairu ma'lumin, tetap dikatakan fi'il madin mughayyir shighah atau fi'il mudhari' mughayyir shighah. Mafhum? Tapi kalau antum fi'il madin mabniul majhul, seakan-akan fa'ilnya itu enggak diketahui terus. Padahal terkadang fa'ilnya diketahui walaupun enggak disebutkan. Seperti tadi itu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Enggak disebutkan di situ tapi orang tahu. Duriba Zaidun, Zaid telah dipukul, siapa yang mukul? Enggak tahu. Paham ya? Enggak tahu yang memukul siapa. Oleh karena itu ungkapan yang tepat kalau i'rab yang berubah seperti ini bagaimana? Fi'lun madhin mughayyarus shighah. Fi'il madhi yang sudah diubah bentuknya. Mafhum salah ya? Naam. Kemudian berikutnya wa amma tilafuhu min jumlatain falahu suratan aidha. Adapun kalam yang tersusun dari dua kalimat, jumlah itu kan kalimat bahasa kita ya. Nah, maka memiliki dua bentuk juga. Ihdahuma yang salah satu di antara keduanya, jumlatas syarti wal jaza.
jumlah syartiyah dan juga jazaknya. Nahwu in qama Zaidun qumtu. Innya in syartiyah atau bukan? Akan dilewati nanti ya. Innya harfu syartin jazimin. Harfu syartin jazimun mabniun 'ala sukun la mahalla min i'rab. Harfun bi ittifaq atau enggak? Harfun bi ittifaq. Qama Zaidun fi'il fa'il fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin sebagai apa? Fi'il syart. Qumtu fi'il fa'il fi mahalli jazmin sebagai jawab syart. Paham belum? Sudah kita lewati itu kan? Mafhum Bapak Yahan? Ayo. Berikutnya. Wasaniyah yang kedua, jumlatal qasami wa jawabih. Yang kedua adalah apa? Kalimat yang tersusun di situ ada sumpah dan juga jawabannya. Nahwu ahlifu billahi la Zaidun qa'imun. Lam itu lam jawabul qasam di situ. Ahlifu billah, ahlifu fi'il fa'il ya enggak? Ana maksudnya. Billah jar majrur. La Zaidun qa'imun. Aku bersumpah demi Allah, sungguh Zaid itu berdiri. Lamnya lam apa tadi? Waqi'atun li jawabil qasam. Dia jatuh sebagai jawaban untuk qasam sumpah itu. Paham maksudnya ya? Contohnya la'tulannak, la'adhabanna misalkan. Itu biasanya sebelumnya takdirkan wallahi. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kemudian wa amma tilafuhu min fi'lin wasmaini, adapun kalam tersusun dari satu fi'il dan dua isim, kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun isim, qa'iman isim, kana fi'il. Paham maksudnya ya? Wa amma tilafuhu min fi'lin wa salasati asma, adapun tersusunnya kalam dari satu fi'il tiga isim, nahwu alimtu Zaidan fadilan. Alimtu maksudnya yakin. Aku yakin bahwa Zaid itu memiliki keutamaan. Maksudnya ya, karena kalau alima yang maknanya mengetahui itu nanti menasabkan satu maf'ul bih saja. Alimtul mas'alata misalkan. Wa ma'tilafu min fi'lin aw arba'ati asma. Muta'addi dengan empat apa? Muta'addi dengan apa? Barakallahu fikum membutuhkan 3 maf'ul bih. Biasanya kan orang taunya butuhkan 1 maf'ul bih, ya enggak? Kemudian membutuhkan 2 maf'ul bih. Nah, ternyata ada juga yang membutuhkan 3 maf'ul bih. Wa ma'tilafu min fi'lin wa arba'ati asma. Adapun kalam tersusun dari satu fi'il 3 isim, nahwu a'lamtu Zaidan amran fadilan. Aku memberitahukan kepada Zaid bahwasanya Amr itu memiliki keutamaan. Maksudnya ya, ini kaidahnya apa sudah kita lewati kaidahnya kemarin? Kaidahnya apa, Bayahan? Yang menasabkan 3 maf'ul bih. Fi'il yang ikut imbangat af'ala yang bermakna khabar. Kullu fi'lin 'ala wazn af'al bima'na al-ikhbar. Jadi semua fi'il yang timbangannya af'al kemudian makna ikhbar itu semuanya butuhkan 3 maf'ul bih. A'lana, anba'a, a'lama, kemudian apa lagi? Akhbara. Ahdatsa juga bisa. Paham ya? Itu semuanya timbangannya af'alan seperti itu nanti menasabkan 3 maf'ul bih semuanya. Paham maksudnya ya? Barakallahu fiikum seperti itu. Adapun yang mengatakan fadilan bukannya itu hal, kita katakan hal itu datang kalau sudah setelah jumlah tamah. Sebuah jumlah dikatakan tamah itu ketika sudah sudah enggak butuh lagi. Tapi kalau seperti ini, kalau antum a'lamtu Zaid dan Amron, aku mengkabarkan Zaid bahwasanya Amr, kurang enggak? Masih kurang. Setelahnya bukan hal. Setelahnya masih maf'ul bih. Seperti itu. Jadi maf'ul bih paling banyaknya berapa tadi? Di antaranya 3 ini ya, yang masih fi'il yang membutuhkan 3 maf'ul bih ini. Fahadi suwarut ta'lif, inilah bentuk-bentuk susunan kalimat maksudnya dengan kata kalam wa aqallu tilafihi min asmain, dan paling sedikitnya tersusunnya kalam itu dari 2 isim, au min fi'lin ismin atau fi'lin isim, kama dzakatu sebagaimana aku telah sebutkan, wa ma sarrahtu bihi min anna dzalika huwa aqallu ma yata'allaf minhul kalam huwa muradun nahwiyyin, dan apa yang kami jelaskan secara terang-terangan bahwasanya kalam itu yang paling sedikitnya tersusun, dan paling sedikitnya kalam itu tersusun sebagaimana yang sudah disebutkan beliau, itulah yang diinginkan oleh ahlun nahwi. Apa maksudnya ya? Wa ibaratu ba'dihim tuhimu annahu la yakunu illa min ismain aw min fi'lin wasmin. Ada perungkapan sebagian mereka itu dipahami, terkesan bahwasanya bahwasanya kalam itu tidak tersusun kecuali dari 2 isim atau fi'il dan isim saja. Bahkan bahkan lebih dari itu. Apa maksudnya ya? Itu cuman paling sedikitnya. Kalau kum dikatakan kalam enggak kum itu? Baru satu kan? Bukan kalam? Kum ya akhi, kum. Orang enggak paham enggak bang kum itu? Padahal satu tak.
Kalam bukan? Kalam, kenapa kalam? Memberikan karena pendengar itu Ya. itu lain. Itu maknanya jelas. Cuman sekarang kum ini berapa? Hah? Satu. Satu kan? Padahal tadi paling sedikitnya dua kan? Apa? Ewa. Dia kum memang lafadznya satu, cuman di dalamnya ada dhamir mustatir wujuban nadiru anta. Berarti secara tidak langsung dua juga. Paham ya? Kum idrib atau semisalnya. Mahfum insyaallah nih ya. Na'am, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.